Ya, kita mulai rekaman kita, kelas kita akan kita mulai. Selamat malam, saya ucapkan pada semua yang hadir pada saat ini dalam acara kelas online kita dari Grafe International Theological Seminary, dan ini adalah kelas tentang Alkitab dan ilmu pengetahuan. Ini adalah pelajaran kita yang sudah ke-6. Kita ada beberapa kali ya kena libur. Kemudian ada sempat juga masalah-masalah teknis yang sempat menghambat kita waktu itu. Ya, jadi untuk semester ini kita agak sedikit terlambat gitu. Makanya kita belum mid test. Rencananya minggu depan kita akan mid test. Oke. Nah, sebelum kita lebih lanjut lagi, mari kita berdoa terlebih dahulu. Saya ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur bahwa di malam hari ini, walaupun dari tempat yang berbeda-beda, kami dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Dan dalam komunikasi kami ini, kami ingin belajar untuk memuliakan Engkau melalui alam semesta yang Engkau telah ciptakan, melalui sains Tuhan, melalui menyelidiki kebenaran wahyu umum, dan dipandu oleh wahyu khusus. Kami belajar tentang Engkau, tentang kebenaran-Mu. Pimpin kami. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, dan hari ini saya berencana untuk membahas sedikit tentang salah satu bidang ilmu yang boleh dibilang ini namanya pure science ya. Pure science atau ya kita bilang ini kalau matematika itu adalah teori, boleh dibilang teori murni gitu, pure science. Jadi matematika itu paling tinggi karena matematika itu bisa dideduksi semuanya tanpa kita keluar dari ruangan ya. Kita bisa belajar matematika tanpa kita melakukan eksperimen dunia nyata apapun. Kita bisa belajar matematika begitu ya. Nah, ini sedikit berbeda dengan ilmu-ilmu yang lain yang semakin tercampur ya, dan semakin sulit dipastikan ya. Jadi matematika itu tingkat kepastiannya boleh dibilang 100% gitu, 100% ya, mestinya 100% karena semua itu adalah deduksi dan logika sebenarnya. Jadi kalau 2 tambah 2 sama dengan 4 itu sudah pasti ya, dan Anda menyelesaikan suatu persamaan atau apapun lah soal matematika yang diberikan, maka itu sesuatu yang sudah pasti gitu ya. Oke, yang pelajaran hari ini belum saya kasih ya. Ntar mau langsung dikasih, biasanya saya kasih di akhir sih. Saya kasih aja langsung ya. Mungkin ada yang mau follow along di ini. Sebentar. Oke, ini dia. sebentar. Yang jangan saya kasih dulu karena ada yang masih mau masuk nih. Sebentar ya. Mahasiswa belum masuk. Mahasiswa mana yang belum masuk? Silakan dimasukkan. Karena setahu saya grup ini nggak saya lock, jadi bukan hanya admin yang bisa memasukkan. Siapapun bisa memasukkan orang lain mestinya. Ya, coba saya cek. Group permission. Ya, benar. Jadi bagi mahasiswa mana yang belum masuk, temennya yang udah masuk, masukin aja ke dalam grup ya. Jadi silakan itu. Dan ya, oke. Ya, yang sudah masuk grup kan seperti Wawan, Ririn,
Febri Ari sudah masuk grup tuh. Ya, termasuk Ferdi juga sudah masuk grup. Jadi silakan kalian masukin yang lain. Nanti kalau sudah masuk baru ini saya ini, atau udah siap belum? Ya, saya masukin aja deh ya. Oke. Ya, dan tadi kita bicara kembali lagi ke masalah ini ya, matematika. Jadi matematika itu memang paling murni di antara semua cabang sains. Dan kita bandingkan dengan misalnya fisika gitu ya. Nah, fisika itu sudah tidak murni sekali karena kita bisa mendekati tapi tidak bisa sampai persis sekali ya. Misalnya di fisika kita belajar tentang gerak parabola contohnya ya. Kalau saya lempar bola contohnya gitu kan, dengan kecepatan awal sekian, ada suatu gerak parabola dan lain sebagainya, itu ada rumusnya begitu. Dan kita jadi tahu kecepatannya. Saya lempar misalnya dengan sudut sekian, kecepatan awal sekian, maka dia akan bergerak berapa jauh kena ke lantai ya, dengan kecepatan berapa dan lain sebagainya. Itu semua bisa dihitung. Itu ada ininya, ada equationnya, ada persamaannya, ada rumusnya di situ. Tapi dalam dunia nyata apakah persis sama seperti itu? Sebenarnya enggak juga gitu. Itu hanyalah mendekati sekali. Karena apa? Dalam dunia nyata ada gesekan angin ya, yang sangat sedikit memang, kecuali anginnya angin badai ya. Misalnya kalau di udara biasa ya ada gesekan angin, tapi itu kan kecil sekali, jadi dianggap negligible atau dianggap tidak berpengaruh begitu kan. Tapi sebenarnya ada di situ, dan itu tidak dihitung gitu dalam kebanyakan rumus ya, kecuali kalau sudah ya seperti tadi itu, kalau misalnya angin badai atau lain sebagainya, nah baru itu ada pengaruhnya gitu. Nah, sehingga kita bilang bahwa fisika dan lain sebagainya itu sudah tidak semurni matematika, karena artinya dia tidak bisa dari deduksi saja gitu. Harus ada eksperimennya, dan itu tidak sepasti-pastinya sepasti matematika sebenarnya ya, apalagi kayak biologi lain sebagainya. Apalagi kalau di bidang saya sendiri ya, latar belakang saya di kedokteran ya, dan itu sudah sangat-sangat tidak murni ya. Kedokteran itu bukan ilmu pasti ya. Jadi banyak orang salah kaprah, dia pikir kedokteran itu kayak ilmu pasti gitu ya. Sakitnya ini kasih obatnya ini kan, enggak juga gitu. Di dalam kedokteran itu ada banyak ilmu tidak pastinya, sehingga ada yang berkata bahwa kedokteran itu ya ilmu dan seni. Nah, kalau seni kan banyak enggak pastinya. Seni itu kan sangat subjektif ya. Saya gambar coret-coretan, kayak apalagi seni modern ya, seni abstrak, saya coret sana sini, wah orang bilang cakep banget nih. Mungkin orang lain bilang apa ini tuh gitu kan, itu kayak coretan anak kecil gitu. Ya, jadi seni itu sangat subjektif ya. Jadi ya kalau di kedokteran itu ilmu plus seni gitu. Nah, makanya ada yang orang pergi ke dokter ini cocok dia. Ada yang pergi ke dokter lain lagi, orang-orang yang lain mungkin pergi ke dokter yang sama, dia merasa nggak cocok begitu dan lain sebagainya ya. Dan ya kedokteran juga memang sangat tidak pasti ya. Bukan berarti itu bukan ilmu sih, memang ilmunya juga ada, ilmunya juga, tapi ada seninya di situ. Nah, kita mengantar kita kembali kepada matematika ya, sebagai sains yang paling murni, boleh dibilang paling murni, paling deduktif, paling pasti. Dan kita akan melihat di sini apa yang kita bisa belajar tentang matematika dan kebenaran firman Tuhan, Alkitab dan lain sebagainya. Oke, ternyata ada cukup banyak juga prinsip-prinsip rohani yang
bisa kita tarik dari matematika ya. Oke, sebentar. Ada yang bilang belum masuk grup lagi. Oke ya. Baik, satu ya, matematika mengajarkan konsep keabsolutan. Ya, keabsolutan ini adalah salah satu hal yang penting. Jadi kita hidup di zaman yang kita sebut postmodernisme. Ya. Nah, jadi saya tulis ya. Itu ada zaman modern. Ya, zaman postmodern di sini. Ya. Dan tantangannya beda-beda di sini. Untuk zaman modern, ya. Nah ini ya kita juga belum ya kita masih ya kita belajar sains dan Alkitab di sini masih masih menjawab pertanyaan-pertanyaan dari zaman modern ya. Memang zaman modern ya sains ya ditinggikan ya, mengatasi dalam tanda kutip agama ini ya. Zaman modern katanya modern kita sudah modern. Jadi termasuk yang kita bahas di kelas ini semua adalah menjawab tantangan ini juga. Tapi sekarang ada tantangan baru ya, tantangan baru ini adalah zaman postmodern gitu ya. Zaman postmodern. Jadi waktu zaman modern ya, orang ya, meninggalkan agama. Orang meninggalkan agama atau iman ya karena dianggap itu sudah kuno ya, tidak modern lagi. Tetapi di zaman postmodern ya, nah ini menarik. Akhirnya ada fenomena orang balik lagi kepada iman atau agama, tapi tentu bukan kepada iman Alkitabiah kebanyakannya gitu ya. Orang menjadi populer lagi masuk kepada iman kayak New Age ya, zaman baru, kemudian Hinduisme ya dengan yoga dan lain sebagainya, Buddha ya, agama-agama panteistik ya, termasuk kayak Zoroaster lah dan lain segala macam. Jadi banyak yang berbalik ke hal-hal seperti itu malah gitu ya. Karena di zaman postmodern ini mantranya bukan lagi agama itu salah ya, tetapi mantranya sekarang adalah agama benar tapi semua agama benar gitu ya, semua agama benar ya. Jadi dalam suatu postmodernisme kuncinya adalah relativisme ya, jadi tidak ada yang absolut ya, tidak ada yang absolut. Oke, ini agak ini ya, ya. Dan ini menarik karena tidak ada yang absolut. Ada ya ini benar, itu benar ya. Jadi semua tergantung Anda mau lihat dari mana. Gitu. Ini adalah tantangan di zaman postmodernisme. Gitu. Ya, dan oleh karena itu ya kita bilang bahwa bentar ya, rupanya ini tulisannya bisa saya geser nggak ini? Nah, oke, kita kecilkan di sini ya. Nah, sehingga ketika kita belajar matematika ini ya, matematika mengajarkan suatu konsep keabsolutan gitu. Di mana kita bilang bahwa ya tidak benar bahwa semuanya itu benar ya. Ada suatu keabsolutan ya. Ada jawaban yang benar dan ada jawaban yang salah. Bukan semua jawaban itu benar. Ya, dan ini cocok dengan konsep Alkitab dan konsep Tuhan. Ya, misalnya Alkitab mengajarkan bahwa banyak jalan disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju
maut. Ya, jadi itu bertentangan dengan konsep postmodern ini. Ya. Dan Alkitab mengajarkan ada yang absolut, yaitu Tuhan, yaitu firman-Nya. Jalan keselamatan hanya satu, melalui Yesus Kristus saja. Ini adalah hal-hal absolut yang diajarkan secara rohani, dan sering kita ketemu dengan orang di zaman modern sekarang ini yang berkata bahwa semua jalan sama kok, semua jalan menuju Tuhan kok, ya, semua agama sama saja begitu. Dan biasanya mereka mengatakan ini dengan suatu agenda, katanya kita kan harus hidup rukun, kita harus hidup damai, jadi tidak boleh saling menjelekkan, ya, tidak boleh saling mengatakan yang lain salah begitu. Ya, dan oleh karena itu ada suatu tekanan sosial, ya, untuk berkata bahwa punya kamu juga benar, ya, punya saya benar, punya kamu juga benar, gitu. Kita sama-sama benar lah, dan semua agama toh menuju Tuhan juga, gitu. Jadi ada suatu tekanan sosial untuk mengatakan hal ini, untuk setuju dengan sudut pandang demikian, gitu ya. Namun sebenarnya ada yang salah dengan usaha seperti itu sebenarnya, ya. Ada yang salah. Oke, sebentar, saya baru sadar bahwa saya sedang pakai VPN, ya. Jadi internet saya potensi lebih lambat. Saya matikan VPN-nya dulu. Oke, baik. Oke, balik lagi ya. Nggak ada kepotong kan tadi kan? Saya matikan VPN saya. Oke, nah, jadi konsep seperti ini salah karena begini, mencampur adukan dua hal yang sebenarnya tidak ada hubungannya, gitu ya. Yaitu satu, masalah hidup damai, ya, dan masalah hidup damai dan apa ya istilahnya, berbuat baik kepada orang lain, ya, dengan masalah benar dan salah, gitu. Banyak orang mencampur adukan karena sudah terbiasa dengan kelompok-kelompok yang memakai kekerasan, dengan pembenarannya adalah pembenaran teologis, gitu. Ya, jadi karena saya yang benar dan kamu yang salah, maka saya paksa kamu untuk ikut saya, gitu. Ya kan? Jadi entah melakukan entah apalah namanya kan, mau itu namanya inkuisisi, mau itu namanya jihad, mau itu namanya apapun itu, ya, pokoknya atas nama kebenaran, itu kan, atas nama doktrin, atas nama teologi, lalu memaksa orang menggunakan kekerasan dan lain sebagainya. Nah, sehingga untuk melawan itu orang bilang supaya tidak ada kekerasan, supaya kita hidup damai satu dengan yang lain, maka kita harus bilang bahwa semuanya benar, ya, semuanya menuju kepada Tuhan yang satu, begitu. Nah, padahal itu dua hal yang berbeda, begitu ya. Dan benar dan salah itu adalah kategori yang berbeda dengan apakah kita hidup damai dengan orang atau apakah kita berbuat baik pada orang atau kita berbuat tidak baik kepada dia, begitu. Ya. Jadi Alkitab mengajarkan bahwa ada yang absolut, ya kan? Ada yang absolut, yaitu Tuhan, gitu kan, dan jalan keselamatan absolut, dan Alkitab adalah absolut, begitu. Dan kalau begitu, yang di luar dari apa yang dikatakan oleh Alkitab, jalan keselamatan di luar Alkitab, di luar Yesus Kristus, di luar dari salib, ya, maka tidak ada keselamatan. Itu seabsolut itu, ya, seabsolut itu. Tidak ada. Kalau kamu tidak percaya kepada Yesus Kristus di zaman sekarang ini, ya, di zaman setelah Yesus datang, kalau Anda tidak percaya kepada Yesus Kristus, tidak beriman kepada Dia, Anda akan terhilang, Anda akan binasa. Itu adalah berita Injil, itu adalah motivasi misi kenapa kita perlu memberitakan Injil. Ya, kalau misalnya orang di luar Kristus toh bisa selamat, tidak ada alasannya saya perlu memberitakan Injil sama sekali. Ya, tidak ada alasannya sama sekali. Tidak ada alasannya kita harus kirim penginjil, kita harus kirim misioneri, kita harus nol, itu semua nol, gitu kan?
Alkitab berkata sebaliknya, bahwa memang hanya melalui Yesus Kristus. Ini adalah sesuatu yang absolut, gitu. Nah, tapi ini tidak berarti bahwa kita harus berlaku buruk kepada orang, bahwa kita harus apalagi menganiaya mereka, apalagi kita memaksa mereka atau lain sebagainya. Sama sekali tidak. Makanya saya bilang mencampur adukan dua hal yang sebenarnya tidak perlu dicampurkan, yaitu masalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dan apakah ada keabsolutan benar dan salah. Tapi sekali lagi ada suatu tekanan sosial yang besar untuk berkata bahwa oke, ya karena kita mau hidup damai, karena kita mau toleransi, karena kita mau ya istilahnya baik-baik, maka ya, kita harus bilang semuanya benar, ya semuanya menuju kepada Tuhan, gitu. Nah, saya bisa persempit lagi ya, ke dalam lingkup kekristenan sekarang. Nah, tadi kan kita bandingkan kekristenan dengan agama-agama lain. Tapi di dalam lingkup kekristenan pun, ya kadang-kadang ada orang yang berkata, oh semua gereja sama, walaupun pengajarannya beda-beda. Ya. Ini sekali lagi dengan suatu konsep dan tekanan sosial bahwa kita orang Kristen kan harus baik satu dengan yang lain, ya. Kita orang Kristen jangan saling menjelekkan. Kita orang Kristen harus saling mengasihi, lain sebagainya. Sehingga kita tidak boleh berkata bahwa pengajaran gereja A itu salah, doktrin dari si B ini salah, gitu. Ini salah. Jadi ada suatu tekanan sosial untuk tidak mengatakan seperti itu. Nah, tetapi kembali kita belajar dari matematika. Ya, kita belajar dari matematika. Matematika mengajarkan konsep keabsolutan. Gitu. Dan ketika seorang guru matematika menilai misalnya ulangan, maka yang benar adalah kalau yang jawabannya benar ya dibilang benar. Sedangkan ada yang jawabannya salah dan dia harus berkata itu salah. Begitu. Ini tidak ada hubungannya dengan apakah guru matematika itu mengasihi anak itu, atau wah berarti kamu membuli anak saya. Kan orang tua yang bodoh kalau misalnya anaknya dapat nilai jelek lalu dia marah-marah ke sekolah. Tapi ada loh orang tua seperti itu. Saya harap jarang ya, tapi ada juga orang tua yang seperti itu. Yang anaknya dapat nilai jelek, dia yang marah-marah. Dia pergi ke sekolah, dia ngamuk sama gurunya dan lain sebagainya. Apalagi kalau dia memaksa bahwa nilainya harus jadi bagus atau yang salah harus dianggap benar. Ya itu sudah error, saudara kasih Tuhan. Ya. Jadi matematika mengajarkan konsep keabsolutan karena itu tidak bisa dibantah, gitu kan? Kalau kamu jawabannya salah dalam ujian, gitu ya nggak ada toleransinya, begitu. Nggak ada toleransinya di dalam matematika itu. Ya kalau benar, kalau salah, gitu. Saya hampir benar nih jawabannya 2, saya jawabnya 3 gitu. Ya tetap salah. Ya, dan oleh karena itu ini menjadi sesuatu yang kenapa Tuhan ya menciptakan manusia dengan kemampuan untuk memahami matematika, gitu. Berarti kan ada sesuatu yang Tuhan tanamkan pada diri manusia di situ. Ya, oleh karena itu tadi kita bicara kekristenan dibandingkan dengan agama-agama lain, tapi di dalam kekristenan itu sendiri pengajaran-pengajarannya beda-beda dan ini nggak mungkin benar semua, gitu, karena saling bertentangan. Misalnya kita gereja baptis ya, kita bilang bahwa hanya orang yang sudah diselamatkan, yang sudah mengaku iman boleh dibaptis. Kalau orang yang belum bisa mengaku iman, misalnya bayi, tidak boleh dibaptis. Nah, sedangkan ada gereja yang berkata, boleh, bayi boleh dibaptis walaupun dia belum pernah mengaku imannya sendiri. Nah, ini kan tidak mungkin dua-duanya benar, gitu. Entah itu boleh atau entah itu tidak boleh sebenarnya. Dan adalah suatu kesalahan untuk berkata, oh ya, nggak apa-apa lah, dua-duanya benar kok, gitu. Ya, nggak bisa, itu suatu hal yang mustahil. Sama seperti 2 tidak sama dengan 3 tidak sama dengan 4. Ya, dan oleh karena itu dalam suatu ini jawabannya ya salah satunya, gitu kan. Nah, jadi
mengajarkan suatu konsep keabsolutan di sini. Oke, kemudian dia juga mengajarkan konsep keteraturan. Ya, keteraturan matematika sangat teratur, ya, sangat rapi, tidak ada acak adutnya, dan ini memberitahu kita bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang teratur. Ya, saya jadi teringat satu ayat, yaitu di dalam ayat di dalam apa itu? 1 Timotius atau 2 Timotius ya. 2 Timotius ya, kalau nggak salah. Oke ya. 2 Timotius 1 ayat 7. 2 Timotius 1 ayat 7. Saya bacakan, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ya, ketertiban. Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang teratur. Ya, kita bisa lihat itu dari alam ciptaan Dia. Ya, ada order, ya, ada keteraturan. Ya, dan mulai dari makro, ya, pergerakan planet dan bintang dan lain sebagainya, sampai kepada hal-hal yang mikro. Ya, semua di situ ada keteraturan yang luar biasa. Ya, oleh karena itu Tuhan kita bukanlah Tuhan yang chaos. Ya, dan oleh karena itu tadi kita baca, kita diberikan roh, bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Sehingga kita perlu bertanya-tanya ketika ada fenomena-fenomena yang mengklaim dirinya dari Roh Kudus, misalnya mengklaim diri dari Roh Kudus, tapi yang dihasilkan adalah kekacauan. Ya. Ada KKR yang diklaim KKR Roh Kudus, tapi yang terjadi adalah orang ketawa, tidak bisa berhenti, yang mereka sebut sebagai KKR tertawa atau laughing revival di situ. Dan katanya ketika kena Roh Kudus, orang jadi tidak bisa mengendalikan dirinya, ada yang guling-guling di lantai, bikin suara-suara kayak suara kuda, suara anjing menggonggong, tidak bisa mengendalikan diri. Apa seperti itu? Ya, kerja Roh Kudus sebenarnya, gitu kan. Roh Kudus membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Kita baca di sini. Oke, kemudian matematika mengajarkan konsep kekekalan. Ya. Jadi salah satu konsep yang paling menarik di dalam matematika adalah konsep infinity atau tak terhingga. Gitu ya. Dan kalau kita belajar matematika, pasti kita sudah tahu ya, biasanya dikasih tanda seperti ini atau seperti ini. Ya. Dan banyak ya, jadi sesuatu itu tak terhingga. Gitu, tak terhingga. Jadi ada konsep tak terhingga di dalam matematika, infinity, ya ada hal-hal yang, dan infinity ini ada sesuatu yang memang di luar dari akal ya. Ada banyak sekali hal yang boleh kita bilang mengajarkan konsep kekekalan di dalam matematika di situ. Oke. Sebentar. Saya cek dulu ya. Oke. Oke, dan kekekalan itu ada di mana-mana, gitu ya. Kekekalan ada di mana-mana. Kekekalan ada di sekitar kita, dan itu terlihat di dalam matematika. Ya. Misalnya ada berapa jumlah angka ya, antara 1 dan 5 misalnya. Ada berapa angka di sini. Ya. Dan ini tergantung, kalau yang dimaksud adalah angka bulat atau integer, maka kita bilang ya jumlahnya ada 3 antara 1 sampai ini, yaitu 2, 3, dan 4. Gitu. Tapi kalau ditanya, yang dimaksud adalah angka rasional, gitu ya, maka jawabannya ini sebenarnya ada tak terhingga, apalagi angka real, ya, karena jangankan antara 1 sampai 5, antara 1 dengan 2 saja
ada tak terhingga angka, karena kita bisa 1,1 ya kan, ya 1,2 dan seterusnya, dan kita bisa tambah lagi 1,01, 1,02 dan sebagainya. Makanya bahkan antara dua angka yang paling dekat pun secara integer ya, ada antara 1 dan 2, di antara ini pun ada jumlah angka yang tak terhingga sebenarnya. Ya. Kalau kita memasukkan angka-angka real di dalamnya. Ya, jadi ini mengajarkan kita bahwa kekekalan ada di mana-mana, ketak terhinggaan ya, tak terhingga itu ada di mana-mana semuanya. Ya, dan jauh dari kemampuan kita untuk bisa memahaminya gitu. Oke, kemudian matematika mengajarkan konsep desain ya. Jelas ada yang mendesain ini. Nah, matematika mengajarkan konsep keagungan ya. Jadi ini semua adalah konsep-konsep yang diajarkan dalam matematika. Oke, kita lanjut lagi ya. Sini dulu. Oke, tadi ini sedikit menjelaskan yang tadi kita bicarakan. Allah adalah pribadi yang absolut ya, makanya matematika mengajarkan keabsolutan ya. Dia menopang segala yang ada, dia menciptakan semua hukum alam yang ada. Makanya saya bukakan Yeremia 33 ya, ayat 25 sampai 26. Beginilah firman Tuhan, jika aku tidak menetapkan perjanjianku dengan siang dan malam dan aturan langit dan bumi. Ya, perhatikan di sini, aturan langit dan bumi. Jadi aturan langit dan bumi itu ditetapkan oleh Tuhan, diajarkan di sini. Ya. Dan di 26 lanjut, maka juga aku pasti akan menolak keturunan Yakub dan hambaku Daud, sehingga berhenti mengangkat dari keturunannya orang-orang yang memerintah atas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Jadi ini adalah cara Tuhan untuk memastikan kepada umatnya bahwa dia sepasti hukum alam gitu ya. Demikian juga janji-janji Tuhan yang secara rohani gitu. Dan kita bisa bilang sepasti siang mengikuti malam ya, sepasti aturan langit dan bumi. Dan dalam aturan langit dan bumi termasuk adalah matematika gitu kan. Dan kita bisa bilang misalnya ada janji Tuhan apa yang kita bisa pegang hari ini. Misalnya janji bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali. Ya. Tuhan Yesus akan datang kembali, akan menjemput kita di angkasa. Oke? Sepasti apa itu? Sepasti ya, hukum alam, sepasti hukum matematika, sepasti 2 tambah 2 sama dengan 4 gitu. Kalau 2 tambah 2 bukan lagi 4, barulah baru kita bilang kita mulai meragukan firman Tuhan gitu. Kita mulai meragukan janji Tuhan ya. Ya, tapi Tuhan berkata kepada orang Israel waktu itu, karena Tuhan bikin janji sama Daud ya, Tuhan bikin janji sama Daud bahwa keturunannya tidak akan terputus ya, dinasti dia tidak akan hilang total, bahwa akan ada anak Daud yang memerintah atas tahta Israel. Dan Tuhan bilang itu janjiku yang pasti, dan itu sepasti aturan langit dan bumi, hukum alam di sini. Nah, kita bicara mengenai konsep angka gitu ya. Dan matematika diciptakan, saya bilang siapa yang ciptakan matematika? Ya Tuhan yang ciptakan matematika gitu ya. Tuhan menciptakan matematika ketika Tuhan menciptakan alam semesta ini. Ya, alam semesta ini dengan apa ya? Dengan alam semesta yang teratur dan lain sebagainya. Ya, Tuhan yang ciptakan ya. Konsep angka diciptakan oleh Tuhan. Ingat bahwa Tuhanlah yang memberi nama kepada hari-hari penciptaan, yaitu hari pertama sampai hari ke-7. Itu ada di Kejadian pasal 1 ya. Tuhan bilang jadilah terang. Oke, dan terang pun jadi. Kemudian katanya sore dan pagi itulah hari pertama atau hari 1 sebenarnya. Ehad, Yom Ehad di situ ya. Jadi Tuhan yang mulai menghitung. Siapa yang pertama menghitung sejak penciptaan? Ya, maka itu adalah
itu adalah angka pertama yang disebut oleh Tuhan di situ. Jadi Tuhanlah pribadi pertama yang menyebut angka di situ kan, hari pertama. Demikianlah hari pertama. Ya. Kemudian ada hari kedua, gitu. Hari ketiga sampai hari yang ketujuh, gitu ya. Dan yang menarik adalah kalau orang Ibrani mereka menyebut hari-hari itu sesuai dengan angka. Ya, jadi dan sebenarnya kalau di Indonesia juga, tapi kita secara nggak langsung ya. Kalau di bahasa Inggris hari itu apa? Kan pertama Monday. Pertama Sunday dulu ya. Hari pertama Sunday. Nah, banyak orang kecele ya karena dianggap minggu itu kayak terakhir. Sebenarnya minggu itu adalah hari pertama. Sunday, ya habis itu Monday. Nah, ini sudah konsepnya beda-beda nih ya. Sunday waktu itu ya ada hubungan dengan matahari ya. Monday, Tuesday, Wednesday, ya Wednesday itu untuk Odin sebenarnya, Thursday untuk Thor dan sebagainya. Nah, tapi kalau di bahasa Indonesia kita kan Minggu, ya Minggu, ya. Kemudian apa? Senin. Nah, bagi yang sudah pernah ambil kelas Ibrani sampai ke Ibrani 2, Anda akan tahu kata Senin itu dari kata Senaim, artinya dua. Ya, jadi kalau di orang Ibrani dia sebut hari Selasa itu hari kedua. Ya, pakai namanya gitu. Lalu hari ketiga itu Selosah. Ya, Selosah mirip dengan kata kita apa? Selasa. Gitu. Selasa itu sebenarnya artinya hari ketiga dalam bahasa Ibrani. Ya. Rabu ya itu sama. Arba itu keempat ya, Arbaa. Ya, hari keempat adalah Rabu. Hari kelima apa? Lima itu dalam bahasa Ibrani adalah Khamisah. Nah, itu menjadi Kamis dalam bahasa kita. Oke, Jumat agak sedikit beda ya. Jumat itu Syishah jadi hari-hari Syishah dalam bahasa ini. Nah, di Indonesia sudah berubah, ini mungkin pengaruh Jawa atau apalah. Saya belum selidiki juga, akhirnya jadi Jumat. Sabtu ya dari Sabat. Ya, dari Sabat ya. Lalu Minggu itu Ahad ya. Sampai sekarang masih ada orang bilang hari Ahad itu hari pertama atau hari Minggu gitu ya. Jadi hari pertama sampai hari ketujuh Tuhanlah yang pertama berhitung di dalam dunia penciptaan sebenarnya ya. Dan sistem desimal kita juga didasarkan pada ciptaan. Karena sistem yang paling sekarang adalah sistem desimal. Jadi di mana kita memakai 10 digit ya, 0 sampai 9 gitu. Nah, di dunia ini kan ada banyak sistem. Sistem biner itu cuma 0 dan 1. Nah, ini sistem yang dipakai oleh komputer. Nah, komputer cuma bisa paham sistem biner. Kenapa? Karena komputer itu sebenarnya nggak bisa mikir ya. Jadi segala macam yang hari ini begitu heboh tentang AI ya, artificial intelligence dan lain sebagainya, lalu orang takut lah artificial intelligence segala macam. Sebenarnya santai aja. Artificial intelligence itu nggak akan bisa seperti yang di film-film. Itu semua bohong ya. Wah, mungkin terkenal ya, ada film apa Terminator di mana robot, itu yang salah satu yang paling terkenal yang sudah dari puluhan tahun lalu. Ada film namanya Terminator di mana robot di masa depan ya, AI robot sudah menguasai dunia. Robot sudah menguasai dunia sehingga ya manusia sudah dikalahkan oleh robot dan sebagainya. Lalu dikirimlah robot dari masa depan balik ke masa lalu untuk menghentikan itu ya, segala macam aneh-aneh. Tapi nggak perlu takut sudah dengan Tuhan. AI tidak akan bisa seperti itu karena artificial intelligence itu tidak mungkin bisa benar-benar berpikir. Itu nonsens ya. Kita kembali lagi kepada satu-satunya yang benar-benar bisa berpikir seperti manusia adalah manusia yang diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan. Ya, jadi komputer itu tidak bisa berpikir, ya, komputer itu diprogram. Nah, apakah AI bisa berbahaya? Bisa, tapi AI di tangan orang, di tangan manusia begitu, bukan AI sendiri jadi berbahaya, tidak. Ya, AI di tangan manusia bisa berbahaya, ya bisa berbahaya, tapi kembali ke manusia sebenarnya, ya. Jadi manusia bisa mengeksploitasi AI dan lain sebagainya, dan itu sudah terjadi saat ini ya dengan deepfake ya, dan segala macam. Orang bisa bikin palsu, misalnya orang bisa deepfake saya gitu kan, dia pakai video saya, dia pakai suara saya, lalu dia bikin video seolah-olah saya mengatakan sesuatu yang saya nggak pernah katakan gitu. Nah, itu bisa
bahaya sekali ya, apalagi untuk pemimpin, untuk tokoh figur politik dan lain sebagainya. Tinggal dibikin aja video palsu, misalnya presiden siapa gitu kan ngomong apa gitu dengan suara dia gitu. Wah, orang jadi percaya, wah si ini ngomong begini nih, padahal nggak ada, itu rekayasa AI gitu. Nah, itu bahaya, memang bahaya gitu. Tapi itu adalah kerjaan manusia gitu. Manusia menggunakan AI ya. Deepfake berupa pornografi juga mulai marak ya. Jadi pakai wajah seseorang, wajah artis kah atau wajah siapakah. Ini terutama bahaya untuk perempuan-perempuan kan. Ada perempuan yang mungkin terkenal atau ada orang yang mau menjahatin seorang perempuan, dan lalu dibikin pornografi dengan wajahnya seorang perempuan ya, padahal perempuan itu tidak pernah pornografi, tapi dibikin palsunya gitu dengan AI ya. Itu juga sesuatu yang ada terjadi saat ini. Jadi kembali, apakah AI bisa berbahaya? Ya bisa gitu. Tetapi AI bisa berbahaya di tangan manusia sebenarnya, di tangan manusia gitu ya. Tapi kalau dibilang AI lalu bisa hidup sendiri gitu, enggak akan bisa. Komputer enggak akan bisa gitu ya. Nah, apakah lalu bagaimana dengan di tangan iblis? Nah, di tangan iblis ya mungkin bisa juga begitu ya, sama seperti AI di tangan manusia begitu ya. Tapi kalau komputer itu sendiri dia nggak akan bisa gitu, karena komputer itu intinya hanyalah peralatan yang dipakai gitu kan. Dia hanya memahami 0101 begini ya. Kenapa akhirnya 0101? Karena intinya dia ada listrik atau tidak ada listrik. Hanya itu saja yang dipahami oleh mesin kan. Ada listrik, tidak ada listrik. Karena dia hanyalah suatu alat elektronik sebenarnya. Alat elektronik ya, yang sedemikian canggih sudah dibuat oleh manusia sehingga sepertinya pintar gitu kan, dengan segala macam AI ini. Dan ini kan untuk membantu manusia ya, Kalkulator dibuat untuk membantu manusia menghitung ya sesuatu yang yang membosankan untuk manusia lakukan gitu. Jadi hitungan panjang dihitung gampang ya. Jadi AI sangat jago, komputer sangat jago untuk melakukan sesuatu berulang-ulang secara cepat gitu. Ya, jadi nah, saya kenapa lari ke sini? Ini karena saya lagi ngomongin sistem desimal ya, sistem desimal. Kita memakai sistem desimal 0 sampai 9, komputer menggunakan sistem biner. Ada sistem-sistem lain, ada heksadesimal, sistem 16. Kenapa kita gampang memakai sistem desimal? Karena berdasarkan pada ciptaan, kita punya 10 jari, 10 jari tangan, 10 jari kaki, dan sebagainya ya. Oke, saya ambil pertanyaan dulu dari Pak Erwin di sini. Dia bertanya, oke, setuju kebenaran itu absolut, cuman bingung katanya. Saya sering dengar Pak Gembala bilang kalau ada gereja yang lebih benar maka saya pindah. Lebih benar kan bukan berarti benar, oke ya. Dan saya menangkap statement itu artinya posisi gereja itu lebih benar bukan paling benar. Mohon koreksinya. Oke. Jadi begini, memang sesuatu itu entah benar atau salah sebenarnya kan. Nggak ada yang setengah-setengah. Artinya gini, kalau setengah benar ya berarti nggak benar gitu kan. Ya, seperti tadi saya kategori matematika ya. Kalau misalnya jawabannya setengah benar gitu berarti salah gitu. Nah, cuman maksudnya begini. Suatu gereja atau suatu pengajaran gitu ya, itu ada banyak sekali poin ya. Ada banyak sekali poin. Saya ibaratkan lah ya, suatu gereja itu ada banyak sekali poin pengajaran dia. Oke. Misalnya poin pengajaran saya kasih nama atau kita pakai angka aja deh. Poin pengajaran 1, 2, 3 ya, 4 ya, 5, 6, oke ya, 7, 8 dan seterusnya nih. Oke, dot ya kan. Dan ini macam-macam. Misalnya poin pengajaran 1 ini contoh saja gitu ya. Mengajarkan Allah itu Tritunggal. Oke ya, Allah Tritunggal. Ini poin pengajaran 1 ya. Poin pengajaran 2 mengajarkan macam-macam ya, Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu Allah. Ya, Yesus adalah Allah. Yesus adalah juru selamat. Poin 1 lagi.
Yesus mati di atas kayu salib, poin satu lagi. Jadi kalau kita bikin satu persatu item yang kita ajarkan itu banyak sekali, mungkin ribuan gitu, mungkin ribuan pernyataan ya, ya dan macam-macam gitu artinya, dan bisa jelimet ke tiap-tiap poin-poin doktrin gitu kan. Misalnya ya tadi, misalnya saya masuk ke baptisan ya, baptisan itu ya baptisan itu harus atas orang yang sudah percaya. Nah, itu satu. Baptisan itu hanya dilakukan dengan diselam ke dalam air. Oke, dua. Baptisan itu hanya boleh dilakukan oleh gereja yang benar. Oke ya. Itu aja poin baptisan ya. Macam-macam lagi. Jadi ini kan banyak sekali poinnya gitu. Nah, memang di tiap-tiap poin ini adalah entah benar entah salah. Ya. Entah benar entah salah gitu. Entah benar entah salah. Jadi misalnya poin pertama ini benar, oke, ini benar, ini benar, ini benar, ini benar. Nah, ini kan kita bilang kan bisa ada ribuan nih, ribuan, mungkin ya kalau kita mau list satu persatu gitu kan, apa sih? Nah, kita ringkas. Kalau pernah melihat website Grafe, kita kan ada pengakuan iman contohnya. Di website Grafe kita ada pengakuan iman di mana kita meringkas poin-poin penting kepercayaan kita. Itu pun belum semua gitu, dan itu pun banyak yang dijadikan satu gitu, maksudnya ada banyak poin ditumpuk jadi satu nih, jadi satu poin gitu kan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai lebih benar ya, misalnya saya bilang begini, saya percaya Grafe lebih benar daripada Reform misalnya. Ya, Grafe lebih benar daripada Reform. Kan ada yang bilang, loh, maksudnya lebih benar apa gitu ya? Maksudnya lebih benar itu apa gitu kan benar itu ya kalau benar ya salah gitu kan. kalau kok bisa ada lebih benar. Nah, maksudnya lebih benar itu maksudnya begini, maksud saya adalah tidak semua yang diajarkan Reform itu salah gitu. Tidak semua yang diajarkan Reform itu salah, karena Reform ada mengajarkan Allah Tritunggal juga misalnya. Reform ada mengajarkan Yesus itu juru selamat juga. Jadi ada banyak hal yang sebenarnya Reform ajarkan benar dan sama dengan kita. Ya, sama dengan kita. Jadi kalau misalnya kita punya ribuan poin pengajaran, Reform juga punya ribuan poin pengajaran, ya. Atau gereja lain lagi, misalnya kan, apalah gitu, gereja karismatik atau apa gitu kan, punya ribuan poin pengajaran. Jadi dari ribuan poin pengajarannya Reform, misalnya saya ambil contoh Reform aja lah ya, itu nggak semuanya salah gitu. Nggak semuanya salah, ada banyak yang benar gitu misalnya. Ada banyak yang benar. Tetapi kalau saya bilang bahwa saya percaya yang di Grafe itu lebih benar ya, itu karena saya percaya bahwa ada yang Reform ajarkan yang salah. Walaupun ada banyak juga yang diajarkan yang benar gitu. Tapi ada poin-poinnya yang salah, yang dimana di poin-poin itu Grafe benar, sehingga artinya dari ribuan hal yang diajarkan Grafe ini ya, yang poin benernya lebih banyak daripada poin benernya Reform, begitu ya, lebih banyak daripada poin benernya Reform gitu. Paham ya sampai di sini ya? Ya misalnya kalau dibilang bedanya Grafe dengan Reform, contohnya apa sih? Nah, saya kasih 3 poin besar ya. Grafe beda dengan Reform di bidang masalah baptisan. 1. Nah, kalau sudah di bidang baptisan berarti di sifat gereja. Jadi itu satu paket ya. Gereja baptisan ya. Lalu kedua, beda di bidang Calvinisme ya, masalah sifat pemilihan Allah, sifat predestinasi, apakah bersyarat atau tidak bersyarat dan sebagainya. Lalu di masalah eskatologi, di mana Reform itu amilenial atau postmilenial ya, sedangkan Grafe premilenial. Oke. Jadi itu contoh 3 daerah perbedaan besar antara Reform dengan Grafe contohnya di situ. Ya, dan kalau kita bilang, oke, saya percaya Grafe yang lebih benar, ya berarti kita percaya di poin-poin itu Grafe benar dan Reform salah gitu.
Tapi maksudnya kita memakai istilah lebih benar dan reform lebih salah, maksudnya begini. Jadi kita bukan berkata semua hal yang diajarkan reform itu salah gitu. Jadi ketika reform misalnya dia misalnya menjelaskan, misalnya dia berdebat dengan orang Islam atau lain sebagainya, bisa jadi dia menyatakan hal-hal yang benar dan kita amin-amin saja gitu. Ya, misalnya dia menyatakan Alkitab satu-satunya firman Tuhan, karena reform percaya Alkitab satu-satunya firman Tuhan kan. Lalu dia bilang ya macam-macam lah ya. Misalnya reform juga misalnya reform percaya karunia-karunia rasuli sudah berakhir. Nah, di situ benar juga dia gitu kan. Jadi tidak semua yang dia ajarkan salah gitu. Nah, lalu kalau ditanya begini, kenapa dari pertanyaan ini ya, saya menangkap statement itu artinya posisi gereja itu lebih benar bukan paling benar. Ya, lebih benar dengan paling benar itu tidak harus kontradiktif gitu. Tidak harus kontradiktif. Ya tentu ya saya sebagai orang di GBIA, apalagi pengajarnya, saya percaya saat ini GBIA adalah yang paling benar setahu saya, begitu. Artinya itulah yang saya percaya. Kalau saya percaya ada yang lebih benar, ya entah saya akan mengubah apa yang diajarkan GBIA untuk menjadi lebih benar itu, gitu kan? Atau ini. Jadi lebih benar dengan paling benar itu tidak harus mutually eksklusif ya. Jadi saya sesuatu yang gini, artinya gini, misalnya gini, misalnya ada 5 orang A, B, C, D, E. Lalu D yang paling tinggi misalnya. D yang paling tinggi. Tapi tidak salah juga kalau saya bilang D lebih tinggi dari A gitu, atau D lebih tinggi dari B gitu. Enggak salah juga. Sambil berkata D yang paling tinggi gitu. Paham ya maksudnya? Jadi bahasa paling dengan bahasa lebih itu bisa dua-duanya dipakai gitu. Tergantung kita lagi mau membandingkan dengan satu atau mau bicara tentang semua begitu. Oke ya. Jadi moga-moga bisa dipahami di sini. Oke, kalau ini kalau kurang jelas bisa di follow up. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, jadi berbicara mengenai matematika, maka kita mau tidak mau akan bicara mengenai angka di sini ya. Kita akan bicara mengenai angka. Jadi ada yang disebut sebagai whole numbers, ya, integer numbers, ya, rational numbers, irrational numbers, ya, real numbers, imaginary numbers, ya. Jadi ya kita sedikit review ya, refreshing angka-angka ini sebenarnya apa sih gitu kan. Nah jangan ini ya, jangan ada yang trauma. Mungkin ada yang dulu trauma dengan angka-angka, ya tidak perlu trauma. Semua angka ini adalah teman-teman kita. Oke ya, jadi ini membantu kita ya. Jadi kalau dibilang angka itu ada banyak sekali jenis. Ada yang disebut natural number. Natural number adalah angka yang muncul di alam ya, 1, 2, 3 dan sebagainya. Intinya adalah angka positif di atas 0 ya. Lalu ada whole numbers. Ini sangat mirip ya. Whole number dengan natural number hampir sama, cuman bedanya whole number nambah 0 1. Cuman nambah 0 aja gitu ya. Nah, integer itu sama ya. Integer itu ini angka bulat juga ya, angka bulat ya. Whole number ini mungkin dalam bahasa Indonesia kita sebut angka bulat ya, angka bulat. Jadi tidak ada pecahan, tidak ada koma-komanya. Nah, integers ini juga sama, dia angka bulat cuman menambahkan negatif ya, negatif. Jadi kalau whole number dan natural number itu semua positif saja, karena di alam ini kan negatif itu tidak muncul gitu loh ya, secara real nyata gitu. Negatif itu kekosongan sebenarnya gitu kan. Jadi
Tapi kalau integer ini sudah konsep manusia gitu. Ya, sesuatu yang bisa kita pahami bahwa oh negatif gitu kan. Kalau misalnya gini, kalau saya punya satu apel ya udah satu. Kalau saya tambahin lagi satu apel, berarti saya punya dua apel sekarang kan. Tapi kalau saya punya satu apel, lalu saya diambil dua apel, nah kan aneh nih. Apel saya cuma satu tapi diambil dua gitu, kok bisa? Kalau dalam matematika kan 1 - 2 jadi -1. Nah, konsepnya adalah jadinya ada yang hutang sebenarnya gitu. Jadi bukan saja saya tidak punya apel, saya bahkan kekurangan satu apel lagi, artinya saya hutang satu apel lagi gitu. Dan kapanpun saya misalnya dapat apel, saya harus langsung bayar ke yang hutang saya ini gitu. Jadi angka negatif itu kan nggak muncul secara natural sebenarnya ya. Tapi itu kita pahami sebagai suatu konsep. Ya, dan ya saya yakin ketika kita di SD dan sebagainya, akhirnya kita mulai diperkenalkan kepada angka negatif ya. Nah, ini sudah suatu kemajuan yang luar biasa ya, karena orang-orang di abad-abad pertengahan dan lain sebagainya, ya mereka tidak bergumul dengan konsep-konsep seperti ini ya. Pembelajaran waktu itu tidak banyak yang tidak sampai belajar tentang angka negatif lain sebagainya gitu. Ya, dan masuk lagi kita ada namanya rational numbers. Ya, rational number. Jadi rational number adalah angka yang masih bisa dipahami. Dan inti dari rational number adalah bahwa ini adalah angka yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan. Ya. Kalau angka itu bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan seperti 7/8 ya, 3/4 ya, negatif 3,4 atau jadi ini kan pecahan apapun di satu ya, ini juga ya kan. Sesuatu yang bisa dinyatakan dalam pecahan, misalnya negatif 3/4 ya negatif 3 ya 2/5 misalnya gitu kan. Nah, ini kan jadi pecahan. Itu berarti masih termasuk angka rasional ya, angka rasional. Karena lawan dari angka rasional adalah angka irasional ya. Irasional, jadi sulit dipahami gitu. Salah satu contohnya adalah pi ya. Pi adalah angka irasional yang paling terkenal. Pi itu sering dulu waktu kita masih sekolah mungkin kita hanya hafal pi itu 3,14 sorry ya. Ada yang bilang apa 22/7, tapi 22/7 ini nggak benar ya. Ini cuman cuman ini saja aproksimasi ya. Aproksimasi ini hanya mendekatinya saja begitu, mendekatinya gitu ya. Ya 3,14 di sini tapi ini juga aproksimasi ya, karena sebenarnya ini tidak berhenti di 3,14 tapi lanjut terus 3,14. Nah, kemudian kalau saya nggak salah 1,5 ya 9 nih kalau saya nggak salah ya. Karena saya bukan yang tipe penghafal pi, karena ini menjadi semacam suatu sport ya, karena ternyata pi ini dia nggak berakhir ya, terus dan nggak berakhirnya itu nggak ngulang ya, nggak ngulang. Jadi nah ini beda dengan rational number. Rational number juga ada yang tidak berakhir seperti ini, tapi nggak berulang nggak berhenti di sini, dia ngulang gitu. Jadi 45. Nah, kalau dia berulang itu masih bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan ya, masih bisa begitu. Gampangnya adalah begini, misalnya gini 0, ya. Misalnya gini deh, kalau memang 0,66666 terus. Nah, ini kan kita tahu ini sama dengan 2/3 sebenarnya. Tapi dari mana sih kita tahu itu? Kita tahu itu dengan cara begini. Kita jadikan X sama dengan 0,6666. 10X sama dengan ya, 6,6666666. Lalu tinggal dikurang. Ya, 10X kurang X sama dengan 9X
Ya, sama dengan, nah yang 0,66666-nya ini dengan yang 6666 ini kan saling cancel dong. Ya, saling cancel gitu kan. Sehingga 9x sama dengan 6. Ya, berarti x sama dengan 6 per 9. Ya, 6 per 9 sama dengan 2 per 3. Ya. Jadi semua yang berulang itu pasti bisa kita jadikan pecahan. Makanya dia masuk ke dalam rational number. Ya. Demikian juga 9,4555. Ini jadi berapa nih? 0,454545 ini kan tinggal kita bikin. Nah, cuman karena dia mengulangnya 2 kali, maksudnya 2 digit mengulangnya 454545, maka kita nggak bisa jadi 10x, tapi kita harus jadi 100x. Ya, misalnya x sama dengan 0,45. Ya, 0,454545 terus ya. Sampai tidak sampai selama-lamanya. Oke, nah kita jangan 10x tapi 100x. 100x, jadi kita jadi 45 ya, 45 dan seterusnya tak terhingga. Baru kita kurangin kan jadi 99x. 99x sama dengan 45. Jadi x sama dengan 45 per 99, Saudara. 45 per 9 gitu ya, adalah 0,4545454545. Oke, jadi itu contohnya gitu ya. Nah, ini irrational number, tapi kalau irrational number ini tidak bisa dijadikan pecahan karena dia nggak mengulang ya. Pi misalnya 3,141599 dan terus lagi dan nggak ada polanya gitu, nggak ada polanya. Dan bahkan saya bilang tadi ini menjadi suatu sport, jadi ada lomba menghafal digitnya pi ya. Jadi siapa yang bisa menghafal digit pi paling panjang gitu. Dan ada yang hafal sampai mungkin beribu-ribu digit ya. Ya, saya cuma hafal ya ini aja sampai ini 3,14159. Oke, ya saya masukkan sini ya dari Pak Erwin lagi. Karena berarti lebih tepatnya kalau saya nanti ditanya oleh orang lain non jemaat, saya lebih cocok mengatakan bahwa gereja saya GBA adalah gereja yang paling benar. Ya, oke. Benar. Gereja yang paling benar gitu. Nah, kalau mau dibandingkan dengan misalnya gini, masa paling benar dibandingkan misalnya Advent, ya lebih benar gitu. Jadi kalau sudah membandingkan dua hal, kita bilang lebih benar. Tapi kalau dibandingkan dengan semua, kita bilang apa? Paling benar gitu. Nah, mantap ya. Jadi karena kebenaran itu absolut, ya. Oke. Ya, absolut. Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran. Jadi istilah paling itu kalau kita membandingkan dengan semua. Ya. Tapi kalau membandingkan dengan yang satu, misalnya ada dua barang dibandingkan, kita bisa pakai lebih. Gitu. Nah, tapi lebih dengan paling tidak harus bertentangan. Ya, bisa saja memang lebih dan paling gitu sekaligus. Ya. Tergantung kita lagi membandingkan dengan apa, misalnya. Oke, baik. Dan lanjut lagi ya. Oke, lanjut lagi. Ilustrasi saja. Oke, aritmatika dalam Alkitab. Ini saya rasa saya nggak usah saya bahas panjang lebar. Ini contoh-contoh di mana dalam Alkitab ada penambahan, ada perkalian ya. Contohnya di Kejadian 5 ini kan tentang umur para patriark ya. Misalnya Adam hidup 130 masalahnya. Adam hidup 130 tahun, coba saya cek deh. 130, habis itu dia melahirkan Set. Dia masih hidup lagi 800 tahun sehingga dia melahirkan anak laki-laki perempuan, maka dia mati pada umur 930 tahun. Ya, coba saya cek di sini, ya. Oke, benar. Jadi Adam hidup 130, dia melahirkan Set, kemudian dia masih hidup 800 tahun, kemudian dia mati pada umur 930. Jadi kan ini kan penambahan gitu. Jadi contoh di dalam Alkitab ada penambahan contohnya gitu ya. Contoh ada perkalian, contoh ada pengurangan, contoh ada pembagian dan lain sebagainya. Saya rasa saya tidak akan panjang lebar di sini, nanti boleh dicek sendiri. Oke, dan ini juga ini
A plus B sama dengan B plus A ini namanya apa nih? Saya sendiri jadi lupa istilahnya. Hukum apa? Ini ada namanya ini ya. Bukan distribusi, apa ya nama hukumnya? Ya ada lah pokoknya nama hukumnya, hukum matematika. A plus B sama dengan B plus A. Asosiasi atau apa ya? Bukan juga, bukan. Saya jadi lupa. Oke. Ya, ini contoh-contohnya juga dalam Alkitab ya. Saya juga tidak akan panjang lebar di sini. Nanti bisa dilihat sendiri. Ya, nah, sekarang kita masuk ke konsep infinity atau tak terhingga. Ini ya. Di konsep infinity, melalui matematika manusia bisa membayangkan konsep kekekalan atau ketidakterbatasan. Ya, ya karena ada infinity, infinity ya. Oh ya, komutatif ya, benar, komutatif. Itu namanya komutatif, benar. Benar Joshua. Dan ya, tadi kita sudah singgung sedikit mengenai ini ya, kekekalan. Dan kekekalan ini bisa bikin kacau semuanya. Ya, bisa bikin kacau semuanya. Misalnya kalau kita kadang-kadang kan ada suatu trik ya. Ada trik ya. Misalnya gimana sih nih? Misalnya saya ambil contoh, ya, dan kalau kita membagi dengan nol, misalnya ada konsep bahwa apapun X ya dibagi dengan nol, ini sebenarnya nggak boleh nih. Ya. Angka tidak ada yang boleh dibagi dengan nol. Ya. Karena ini hasilnya error sebenarnya, tidak terdefinisi, atau kadang-kadang orang bilang hasilnya tak terhingga. Ya. Hasil tak terhingga, apapun dibagi nol. Gitu. Ya, karena kalau kita bagi satu, ya apapun dibagi satu kan ini menjadi dirinya sendiri. Ya. Lalu kalau kita bagi dua, ya pasti jadi lebih kecil dong. Maksudnya suatu barang kalau dibagi kan pasti jadi lebih kecil. Misalnya Anda pesan pizza, jadi bicara makanan ya. Anda pesan pizza, Anda bagi berapa orang gitu kan? Bagi satu, kalau satu orang doang ya udah Anda yang makan semuanya sama X. Tapi kalau ada dua orang Anda bagi dua gitu, jadi tinggal setengah. Makin banyak dibagi makin dikit masing-masing dapat. Tapi kalau kita bagi kurang dari satu, nah misalnya dibagi setengah, loh lucu ya. Jadi bukan dibagi dua ya, dibagi 0,5. Jadi akhirnya mendouble ini, jadi 2x. Jadi membagi kurang dari satu malah. Ya. Dan semakin kecil ini 0, misalnya x dibagi 0,1 malah jadi 10x. 10x begitu. Jadi semakin kecil ini, bagaimana dengan X dibagi dengan 0,01? Wah, jadi 100x. Nah, makanya kalau misalnya makin kecil lagi, bagaimana kalau sampai dengan dibagi 0 bahkan? Nah, udah nggak bisa. Ini sudah menjadi, ini nggak bisa ya, tak terhingga. Ya, tak terhingga. Ya, dan ketika sudah masuk tak terhingga, ini sudah error berarti. Ya, kalau di kalkulator sudah error keluarnya. Syntax error atau apa error ya, out of bound katanya. Dan ini bisa menimbulkan kekacauan memang ya, bisa menimbulkan kekacauan. Ya misalnya ya, ini saya ambil contoh sedikit.
Jadi ini akan sering ya, sering muncul bagi orang yang tidak terlalu paham ya. Misalnya misalnya kita bilang begini, saya kasih contoh ya, di mana ada error di sini. Jadi ini membuktikan bahwa kalau kita tidak tahu aturan, kita bisa ditipu gitu, kita bisa ditipu. Contohnya saya bilang A sama dengan B, misalnya nih ya, ini matematika ya. A sama dengan B, oke? Lalu kalau misalnya A kuadrat, jadinya apa? Ya, sama dengan A kali B, bener nggak? Ini masih sama kan? Karena A itu kan B. Jadi karena A sama dengan B, maka A kuadrat itu kan A kali A. A kuadrat ada A kali A, tapi salah satu A-nya saya ganti jadi B, boleh dong? Ya, A kuadrat sama dengan A kali B, boleh ya? Lalu saya tambah dengan A kuadrat dua-duanya. A kuadrat plus A kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah AB. Nih, masih ngikutin ya? Nah, semuanya. Nah, ini kita bahas ya. A kuadrat plus A kuadrat sama dengan A kuadrat plus AB. Oke. Kemudian kalau saya kali 2 semuanya gimana? 2 A kuadrat. Atau bukan kali 2, saya tambahin. A kuadrat plus A kuadrat kan 2A kuadrat. Ya, sama dengan A kuadrat plus AB. Oke, saya lanjutkan di bawah sini. Kalau 2A kuadrat, oke, saya hapus dulu. Ini kegedean. Ini, saya bilang 2A kuadrat, saya kurangi misalnya dengan 2AB. Oke, jadi sisi sini saya kurangin 2AB, maka sisi sini juga harus saya kurangin 2AB kan. Ini kan sisi sini kan A kuadrat plus AB tadi. Saya kurangin juga 2AB. kan. Oke, maka 2A kuadrat kurang 2AB sama dengan A kuadrat. Nah, kalau AB kurang 2AB jadi apa? AB kurang AB, AB kurang 2AB ya jadi minus 1AB kan? Minus AB. Paham ya? Oke. Nah, lalu saya tulis ini pakai hukum distributif. 2A kuadrat kurang 2AB saya tulis menjadi 2 dalam kurung A kuadrat dikurang AB. Benar ya? Bisa kan saya tulis ini? Sama dengan, nah ini saya tulis 1 karena 1 kali apapun kan sama dengan barang itu sendiri. A kuadrat dikurang AB. Nah, Anda sudah mulai melihat ini kemana? Lalu ya, ini A kuadrat kurang AB sama dengan A kuadrat kurang AB. Maka saya coret ini, saya bagi ini. Sisi sini saya bagi A kuadrat kurang AB, sisi sini saya bagi A kuadrat kurang AB. Maka saya dapatkan suatu pernyataan yang salah, 2 sama dengan 1. Wah. Tada. 2 sama dengan 1 nih. Bayangkan. Wah, ini jadi matematikanya jadi rusak kalau begitu. Matematikanya jadi rusak. Ya. Kok bisa membuktikan 2 sama dengan 1?
Bukankah tadi kita bilang kalau 2 pasti 2, nggak mungkin jadi 1 gitu kan. Tapi ini saya jadi buktikan 2 sama dengan 1 kalau begitu. Ya. Kok bisa demikian? Gitu. Ya, dan ternyata di sini kesalahannya di mana? Gitu. Sebenarnya semua langkah-langkah ini benar semua. Nanti Anda cek saja semua. Ya, A sama dengan B. Ya, kalau gitu A kuadrat sama dengan A kali B. Ini semua sama. Ini semua benar kok. Semua langkah-langkahnya benar. Yang salahnya cuma di terakhir saja. Kenapa? Tidak boleh membagi A kuadrat min AB ini. Kenapa? Karena A kuadrat min AB adalah 0. Ya. A kuadrat min AB itu 0. Jadi ini sama saja dengan berkata begini. Sama saja dengan berkata 0 sama dengan 0. Ya. Tapi 5 kali 0 itu apa? 0 kan? 5 kali 0, 0. 6 kali 0 juga 0, bener nggak? Nah, bener kan? Jadi kalau 0 sama dengan 0, 5 kali 0, ini kali ya, titik ini kali, sama dengan 6 kali 0. Karena 5 kali 0 kan 0. 6 kali 0 juga 0. Tapi boleh nggak saya coret? Kan sesuai dengan hukum dulu kan dicoret aja nih. Coret 0-nya, coret 0-nya. Dapat 5 sama dengan 6 kalau gitu. Atau kita bisa bikin angka ini apapun. Saya mau bikin 1 sama dengan 1000 juga bisa. Karena 1 kali 0 kan 0. 1000 kali 0, 0. Gitu kan. Saya tulis aja 1 kali 0 sama dengan 1000 kali 0. Tapi saya coret 0-nya jadi 1 sama dengan 1000. Nah, itu tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kembali konsep tidak boleh membagi dengan 0. Tidak boleh ini ya. Tidak boleh membagi dengan 0. Ini salah satu konsep di dalam matematika begitu. Karena kalau kamu mulai membagi dengan 0, ya maka terjadilah kesalahan seperti ini. Jadi bisa 2 sama dengan 1, 5 sama dengan 6, 1 sama dengan 1000, atau apapun itu yang kamu mau. Ini tidak bisa ya. Kenapa? Ya, makanya kembali lagi, membagi dengan 0 itu nggak ada ya, konsep. Sering orang kita bilang, oh membagi dengan 0 sama dengan tak terhingga ya. Ya sebenarnya bukan tak terhingga sih ya. Membagi dengan 0 itu memang udah nggak boleh aja gitu ya. Jadi konsep tak terhingga itu tidak masuk dalam pemikiran manusia gitu. Tidak masuk dalam pemikiran manusia. Ya mungkin kita bisa analogikan bahwa Tuhan bisa melakukan hal-hal yang mustahil di luar nalar kita ya. Makanya 5 roti dan 2 ikan ya bisa kasih makan 5.000 orang contohnya mungkin ya. Karena dia adalah pribadi yang tak terhingga di situ. Ya, jadi dan kita ini adalah ilustrasi ya tentang banyak hal yang ada hubungan dengan hal rohani sebenarnya ya. Jadi melalui matematika manusia bisa membayangkan suatu konsep kekekalan atau ketidakterbatasan di sini. Ada kekekalan di mana-mana, bahkan antara 2 angka tadi sudah kita singgung. Lanjut lagi di sini. Nah, mungkin ada yang pernah dengar namanya fraktal. Fraktal di sini ya. Fraktal adalah suatu mainan matematika juga sebenarnya. Dan fraktal di sini bisa sedikit banyak menggambarkan Yesus Kristus sebenarnya. Fraktal adalah pola yang infinite atau tak terbatas yang didapatkan dengan mengulang proses yang sama terus-menerus ya, proses yang sama terus-menerus. Jadi contohnya begini. Ya misalnya saya ambil apa ya? Saya ambil suatu segitiga lah, contoh ya, segitiga sama kaki, sama sisi. Oke. Nah ini kan ada 3 nih, ada tiga nih kan dia kan, 3 di sini. Tapi saya ulang lagi, artinya saya bikin lagi di sini segitiga begitu. Ya, kalau segitiga ya mungkin jadinya ini ya. Jadi kayak gimana ya? Kalau segitiga, jadi
Atau coba misalnya saya bikin segi 5 deh. Satu, dua, aduh kegedean. Ya, ya misalnya ini, ya ini dua, tiga, empat. Nah ini segi 5 misalnya, ya kan? Nah tiap-tiap ininya saya bikin segi 5 lagi. Jadi yang di sini jadi kayak ada segi 5 kecil. Jadi masing-masing ini kayak ada segi 5 lagi. Di sini segi 5, di sini segi 5 ya. Nah ini saya susah gambarnya. Ini segi 5, kemudian ini segi 5 lagi gitu. Lalu nanti di segi 5 ini saya bikin segi 5 lagi gitu. Ya. Jadi diulang-ulang terus sampai tak terhingga. Terus begitu ya. Dan nah ini untuk kasih contohnya, ini harus ada kasih lihat gambar ya sebagai contoh. Contohnya ya, contohnya itu mana contohnya? Oh bukan. Mana contoh? Kemarin saya sudah kasih contoh, saya sudah download contoh, tapi kayaknya nggak kelihatan lagi nih sekarang. Oke, saya sudah download contoh sebenarnya. Terus saya langsung pakai ininya aja deh ya, pakai app-nya. Jadi di sini ada app-nya ya, ada app. Mungkin saya harus share screen. Oke, share screen-nya belum muncul ya. Nah ini. Nah ini contoh ya, contoh suatu fraktal. Ya, jadi ini polanya seperti ini, ya. Jadi dan kita bisa zoom in. Nah kalau kita zoom in, jadi dia bikin pola seperti ini, dan pola seperti ini dia ulang lagi gitu. Di permukaannya dia ulang lagi. Misalnya saya ambil contoh yang di sini ya. Kita masuk di sini. Kita zoom in di sini deh. Jadi pola, jadi Anda lihat pola ini kan? Pola ini kan kayak gini. Ya. Ada pola seperti ini. Tapi pola seperti ini diulang di sini, dia bikin lagi ya. Nah, tapi pola ini diulang lagi di sini misalnya. Jadi dia ulang lagi. Oke. Dan nah ini dilakukan dengan software tentunya. Ya, lalu Anda lihat dia ulang lagi di sini kan. Dia pokoknya polanya diulang terus, makin lama makin kecil. Nah, dan itu diulang lagi di sini polanya. Anda lihat polanya masih sama. Dan pola itu masih diulang lagi di sini. Oke. Dan Anda bisa terus ya, polanya diulang terus. Polanya diulang terus. Ya, dan diulang terus lagi. Ya, jadi kayak nggak ada habis-habisnya ini. Ya, dan ini bisa terus sampai. Jadi Anda makin ke dalam ya makin ini. Ya, Anda buka terus tapi polanya sama terus gitu. Diulang-ulang terus. Oke ya. Nah ini tentu karena ini software, dia ada batasannya juga. Karena lama-lama komputernya nggak mampu lagi untuk mengkalkulasi. Tapi secara teoritis ini bisa terus
dan terus. Jadi kalau orang yang suka ini, dia wah ini kayak seru nih ya. Kayak dia udah limit komputernya sampai segini aja. Ya, komputer saya cuma bisa sampai segini. Kita tarik keluar lagi. Balik lagi di sini ya. Oke, lama dia nih. Lama. Oke, tarik keluar lagi. Ya, ini contoh fraktal, dan fraktal ini terserah Anda mau bikin pola yang diulang itu seperti apa gitu. Pola yang diulang-ulang terus itu pola yang seperti apa? Itu bisa. Dia ada banyak yang sudah di preset ya. Nah, kalau Anda ingin main-main dengan ini saya pakai software namanya Chaos ya. Jadi XAOS. Chaos ini ya. Oke, jadi ya ini dia. Dan saya bisa bikin fraktal-fraktal yang lain lagi ya. Misalnya yang paling terkenal itu ini. Ini snowflake. Jadi snowflake ini fraktal. Snowflake itu dia bikin segi 6. Nah, ini yang tadi saya sempat mau kasih ilustrasi, cuman jelek ilustrasi saya. Cuman dia pakai segi 6 sekarang ya. Nah, Anda bisa perhatikan ini ada segi 6. Pertama dia bikin satu segi 6. Tapi kemudian di masing-masing segi dari segi 6 ini dia bikin segi 6 lagi gitu. Kayak misalnya di segi 6 yang atas ini dia bikin segi 6 lagi. Jadi 1 2 3 ya 4 5 6-nya nggak kelihatan. Ya, tapi ini. Lalu di dalam segi 6 yang sudah kecil nomor 2 ini dia bikin segi 6 lagi. Nah, contohnya nih kan. 1 2 3. Nah, 4 5 6-nya nggak kelihatan karena di dalam sini. Dan di dalam masing-masingnya dibikin segi 6 lagi. Nah, di dalam segi 6 ini dia bikin segi 6 lagi. 1 2 3 4 5 6-nya nggak kelihatan. Nah, di dalam ini dia bikin segi 6 lagi gitu. Jadi ini intinya fraktal itu dia ngulang-ngulang aja gitu. Mengulang sama lagi. Ya, dalam segi 6 ini dibikin lagi. 1 2 3 4 5 6-nya nggak kelihatan. Nah, di sini dia bikin lagi segi 6. Anda lihat ya. Jadi pokoknya diulang-ulang terus nih. Tuh, dibikin lagi segi 6. Dibikin lagi segi 6. Dibikin lagi segi 6. Dibikin lagi segi 6. Yang ini deh, segi 6. Dibikin lagi segi 6. Dibikin lagi segi 6. Wah, ini bisa sampai kapan-kapan nih. Dibikin lagi segi 6. Dibikin lagi segi 6. Bikin lagi segi 6. Dan terus. Nah, ini sampai sejauh mana komputer kamu mampu menciptakan ini ya, mengkalkulasikan gitu ya. Jadi ada limitnya juga, tergantung kemampuan software dan komputernya, tapi secara teoritis ini bisa dilakukan terus secara tak terhingga gitu, dengan makin lama makin kecil gitu ya. Nah, tetapi saya ingin tanya begini. Saya ingin tanya ya, ini kita belum sampai limitnya ya. Tadi kalau sampai limitnya saya nggak tahu nih sampai di mana. Wow, ini kita udah kayak masuk ke jurang apa ini? Keren sih, saya seneng. Nggak tahu ya, saya suka ini ngelihat yang gini-ginian. Oke, ini fraktal dan ini menggunakan matematika. Tapi yang saya ingin apa ya? Saya ingin garis bawah ini. Coba saya tanya dulu. Kita balik ke yang atasnya ya. Kita balik ke yang ini, paling gedenya dulu nih.
lama juga nih ya. Zoom outnya lama. Ayo yuk cepetan. Oke. Nah ini ya. Udah ya. Oh belum. Oke. Zoom out, zoom out, zoom out. Oke, nah yang saya ingin tanya adalah dari ini ya, dari ini belum ternyata. Tadi sudah dalam rupanya, kita masuk ke lubang kelinci yang dalam ya. Oke. Nah, masih belum juga. Belum zoom out. Oke. Nah ini, oke, selesai semua ya. Oke, nah ini kan ini. Misalnya Anda ambil yang original. Anda hilangkan dulu ini semua, yang ini ya. Original segi 6. Ya, original segi 6. Kalau saya tanya berapa luasnya? Ya, berapa luasnya? Kan Anda bisa hitung. Ya, luas segi 6 berapa sih? Ada rumusnya, ya. Tapi saya tanya lagi, berapa kelilingnya? Kelilingnya juga Anda bisa hitung nih. Tag kan, keliling ini kan misalnya, ini Anda jangan lihat dulu ini ya, fraktalnya ya. Anggap aja segi 6 biasa dulu. Maka kelilingnya kan ini, tinggal satu ini kali ini, plus 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 ini. Jadi tinggal dikali bersih ya ini ada 6 segitiga. Jadi ini plus ini kali 6 ya. Tapi kalau kita fraktalin, misalnya tingkat pertama, maka kelilingnya bertambah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kelilingnya bertambah nih. Luasnya juga bertambah, tapi bertambah sedikit. Ya. Nah, semakin Anda tambahkan fraktal ini secara terus, kelilingnya nambah terus. Ya. Dan semakin Anda makin kecil, fraktalnya sampai tak terhingga, berarti kelilingnya itu tak terhingga gitu. Sedangkan luasnya itu bukan tak terhingga, karena luas dari semua fraktal ini tidak akan lebih daripada kalau Anda bikin satu lingkaran di sini. Nih, Anda taruh lingkaran di sekeliling segi 6 ini, maka luas dari fraktal ini tidak lebih dari lingkaran ini, tidak mungkin lebih. Tapi kelilingnya, karena kelilingnya nggak ada habis-habisnya. Karena ketika Anda membuat segi 6 baru, itu nambah lagi kelilingnya. Anda bikin segi 6 baru lagi, nambah lagi kelilingnya. Anda bikin segi 6 baru lagi, yang makin kecil, nambah lagi kelilingnya. Ya, sehingga kelilingnya sebenarnya menjadi, ya, bisa dibilang tak terbatas. Tak terbatas. Jadi ini suatu paradoks ya, di mana ada luas yang terbatas, tapi ada keliling yang tidak terbatas. Ya, luas yang terbatas, tapi keliling yang tidak terbatas. Gitu ya. Dan kita bilang bahwa ini ya, balik ke sini ya, balik ke sini lagi. Jadi ini bisa menjadi suatu ilustrasi atau gambaran dari Yesus Kristus ya, mana Yesus Kristus adalah Allah yang infinite ya, di dalam kemanusiaan yang finite ya, ada sesuatu yang tidak terbatas di dalam kemanusiaan yang terbatas gitu. Nah, ini tentu bukan ilustrasi yang sempurna ya, karena tidak ada yang bisa sempurna menggambarkan Yesus Kristus, tapi sedikit ini ya, ya ada sedikit paralelnya lah begitu. Sedikit paralel, sama seperti di yang lalu kita bicara cahaya juga mengilustrasikan Yesus Kristus, di mana cahaya itu 100% partikel, 100% gelombang dan sebagainya.
gitu ya. Jadi ini juga ya dengan cara yang sama. Oke, lalu lagi sini ya. Oke ya, dan ada banyak jenis fraktal, banyak yang fraktal yang bisa dibikin yang jadi cakep-cakep. Ini contoh fraktal yang ini ya, yang versi lain lagi ya. Ya ini contohnya adalah dia di ini kan di jadi ada biasa untuk bikin fraktal dia harus bikin ada persamaannya apa gitu kan, harus diapain, apanya yang diulang terus gitu. Ya ini Bennis ya, jadi fraktal Bennis. Dan kalau Anda zoom in terus dia akan kayak dipecah-pecah terus gitu. Dan Anda bisa bikin fraktal yang jadi indah-indah sebenarnya dengan berbagai jenis ini. Nah, ini kalau Anda zoom in terus nih dia polanya mengulang-ulang terus nanti. Ya. Oke, tapi itu fraktal jadi kayak fraktal itu jadi kayak mainan gitu, tapi sebenarnya juga apa ya? Bukan hanya mainan atau seni ya. Di baliknya ada matematika yang bisa kompleks ya, dan tapi di dalamnya juga ada tadi yang kita bilang suatu ilustrasi. Nah, kemudian berbicara mengenai angka ya, di alam ini ada banyak ini juga ya, banyak kita dapatkan yang kita sebut sebagai deret angka Fibonacci ya, sehingga kadang-kadang disebut sebagai sidik jari Allah di sini. Jadi deret angka Fibonacci ya. Deret angka Fibonacci itu ini. Jadi deretnya adalah 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 dan seterusnya sini ya. Jadi contohnya kenapa bisa deretnya begini? Jadi 1. Nah, 1 itu berarti sebelumnya kan nggak ada apa-apa, 0 kan. Jadi dia selalu gini. Angka berikutnya adalah hasil penjumlahan dua angka sebelumnya. Jadi kalau mulainya 1, angka kedua pasti 1 karena 1 ini angka sebelumnya kan nggak ada, jadi 0. 1 tambah 0 1. Angka berikutnya adalah jumlah dari dua sebelumnya, 1 tambah 1 2 ya. Angka selanjutnya adalah 1 tambah 2 jadi 3. Angka selanjutnya adalah 2 tambah 3 5. Angka selanjutnya adalah 3 tambah 5 8 ya, dan seterusnya. Anda bisa cek sendiri. Terus 5 tambah 8 13. 13 tambah 8 21. 21 tambah 13 34 dan seterusnya. Nah, rupanya deret angka ini lalu dijadikan terkenal oleh satu orang namanya Fibonacci. Dia seorang Itali kalau saya nggak salah. Pokoknya seorang yang di abad-abad pertengahan. Dan dia mempopulerkan deret angka ini, gitu ya. Dan ternyata itu menghasilkan golden rectangle. Ya, golden rectangle. Jadi apa itu golden rectangle? Jadi golden rectangle itu begini ya. Ini lebih gampangnya saya kasih ini ya. Saya kasih langsung ilustrasinya. Jadi kalau kita bikin apa namanya? Ini ya. Oke. Nah, ini contohnya ya, golden rectangle. Ini saya kasih ini deh. Ya, jadi tadi deret ini ya, kalau kita bikin 1 kan square ya. 1 ya, lalu jadi 2 ya, tapi 2 tambah 1 jadi 3, 3 tambah 2 jadi 5, 5 tambah 3 jadi 8, jadi kita bisa berulang terus gini ya. Nah, jadi 1 ke 1 ke 2 ke 3 ke 5 ke 8. Kalau kita mau bikin 13 bisa 13 di sini gitu ya. Jadi kita tinggal bikin square atau persegi yang sesuai dengan jumlahnya ini ya. 1 1 2 3 5 8 13 dan sebagainya. Dan itu menjadi seperti ini.
Ya, seperti ini. Kalau jadi suatu spiral rupanya. Suatu spiral yang akhirnya muncul di banyak alam. Ya, seperti cangkang Nautilus, ya itu mengikuti proporsinya, ya, rasionya mengikuti rasio Fibonacci, ya. Kemudian mereka bilang apa itu bunga matahari punya pattern juga mengikuti deret Fibonacci. Jadi rupanya ada cukup banyak ini, ya, hal di alam ini, ya, yang mengikuti ini ya, mengikuti deretnya Fibonacci. Nah, di sini dia ambil contoh, ya. Misalnya ini, ya. Jadi Anda bisa melihat di sini Fibonacci di alam, ya, seperti di cangkang ini, cangkang keong, ya, di pine cone, ya, jadi ada banyak sekali angka ini, ya, sehingga kalau kita balik lagi, sehingga ada yang menyebut ini sebagai salah satu sidik jari Allah, gitu. Jadi Tuhan sengaja dengan angka ini, dengan deret Fibonacci ini, manusia akan temukan di alam. Manusia akan melihat bahwa ini pasti bukan hasil random, bukan hasil acak, gitu kan. Nah, jadi sama seperti seorang detektif, dia menemukan sidik jari di crime scene atau di tempat kejadian, TKP istilahnya. Nah, manusia menemukan sidik jari Allah di alam semesta ini yang menunjuk bahwa ada seorang pencipta, begitu. Oke, jadi ini adalah hal yang ini. Oke, dan terakhir saya rasa ada banyak konsep-konsep lain yang muncul di matematika yang menarik, ya. Hukum keabsolutan tadi sudah kita bahas. Ada yang namanya angka prima, ya. Masih ingat ya angka prima apa saja, ya? Angka prima itu angka yang cuman ada dua pembagi, yaitu satu dan dirinya sendiri, ya, tidak ada faktor lain, ya. Dimulai dari 2, ya, angka 2, ya, 2, kemudian 3, ya, 5, ya, 7, bagi 11, ya, 13. Jadi ini kita belajar ini waktu kita ini, rupanya angka prima ini menarik, gitu. Lalu ada lagi disebut angka sempurna. Angka sempurna adalah angka yang semua faktorialnya kalau ditambah itu sama dengan angkanya sendiri. Misalnya angka sempurna itu 6, karena 6 itu bisa, dia ada 3 faktorialnya, 3 faktor, 1, 2, dan 3, ya. Dan kalau Anda tambahkan 1 plus 2 plus 3 jadinya 6, gitu. Nah, ini namanya angka sempurna. Jadi rupanya di dalam belajar angka itu banyak yang menarik-menarik seperti ini. Angka sempurna berikutnya kalau saya tidak salah adalah angka 28, ya. Yaitu 28 bisa dibagi 1, 2, apalagi 4, ya kan, 7, kemudian 14, ya. Coba kita tambah 1 plus 2, 3, 3 plus 4, 7, 7 plus 7, 14, 14 sama 14, 28. Nah, ini angka sempurna, ya, angka sempurna. Ya, jadi ini contoh, ya, dan saya tidak akan terlalu panjang lebar mengenai mereka semua ini. Ini sepertinya adalah hal-hal yang indah yang Tuhan taruh di dalam matematika dan di dalam alam, untuk, ya, mungkin untuk manusia temukan, gitu, ya, dan manusia bisa melihat, oh, ada keindahan di dalam alam semesta ini. Oke, baik, ya. Saya rasa cukup sampai hari ini. Ada yang mau ditanya lagi? Boleh, silakan. Kalau mau ditanya. Oke, cukup jelas, ya, mungkin. Baik, kalau misalnya cukup jelas, minggu depan kita mid test.
Ya, mid test, bahannya ya sampai di sini. Ya sebenarnya rencananya tadi saya pikir hari ini kita kalau matematika ini selesai cepat kita masuk ke astronomi, tapi memang cukup banyak sih yang bisa dibicarakan juga. Ya, jadi ya sudah, nggak apa-apa. Sampai dengan ini astronomi nanti kita akan bahas sesudah. Jadi bahannya banyak ya, ternyata bahannya memang banyak. Kita bahkan belum masuk ke masalah evolusi terutama, karena itu yang saya mau ini. Dan sebenarnya kalau ada waktu saya mau tayangkan film, cuman saya bingung kalau menayangkan film online gimana. Mungkin kalau yang di Grafe nanti nggak usah online, yang di Grafe mahasiswa Gids nanti ada waktunya kita nonton film. Ada beberapa film bahkan yang saya punya tentang ini ya, tentang science dan tentang evolusi dan lain sebagainya. Cuman yang online ini yang saya agak bingung cara nayangin filmnya gimana gitu ya. Tapi nanti saya pikirkan, atau ya kalau bisa merapat ke Grafe punya, merapat aja lah gitu ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu, kita tutup dalam doa. Baik ya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia pada kami. Kami belajar tentang kehebatanmu, kemuliaanmu di dalam segala yang kau ciptakan, termasuk matematika sebagai ilmu murni yang dikenal oleh logika manusia yang telah engkau ciptakan. Engkau yang kiranya pimpin supaya kami semakin meninggikan, memuliakan namamu karena semua itu. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, baik. Kalau begitu sampai di sini dulu ya. Selamat malam semuanya. Maranatha.